Semuanya balik lagi bersama Cimyong. Jadi di sini Cimyong akan menjelaskan kepada kalian tentang em, jadi ini judulnya adalah dari SM ke BSM. Jadi Cimyong ingin menjelaskan soal em, standar model, perjalanan standar model itu gimana, tapi versi cepatnya aja, karena ini kayak introduction aja. Antar kalau misalnya yang bisa dan kalian mau, memang ingin menjelaskan setiap babnya. Nah, cuma di sini memang mau menjelaskan tentang big picture-nya dulu. Tadi ya dimulai dari CFT, terus nanti memang akan menjelaskan tentang simetri, lalu tentang Higgs mechanism dan flavor. Karena hal yang belum bisa dijelaskan oleh SM itu banyak sekali, jadi mungkin hanya beberapa hal aja yang kayak udah lumayan bagus gitu loh si teorinya. Kayak misalnya em, penurunan massa neutrino. Dan biasanya kalau misalnya kita berbicara tentang DSM, em, yang paling gampang dipelajari adalah metode EFT atau Effective Field Theory, yang sebenarnya udah kita pelajari ketika kita mempelajari tentang Fermi, ya teori Fermi. Nah, jadi kita dimulai dulu standar model itu apa? Nah, coba kata kata pintas standar model itu apa? Untuk mengenali partikel standar, maksudnya elementary particle. Elementary particle. Aha. Ya, benar sekali. Terus ada lagi gak? Ya, ini benar sekali ya. Salah satunya emang pada dasarnya menjelaskan elementary particle. Karena kayak orang-orang pas akhirnya mengetahui, oh ternyata di dalam atom itu ada quarks dan kawan-kawannya. Dan ternyata nuklei atau kayak atom-atom kayak gitu bukan hal yang paling kecil. Ternyata yang lebih kecil dari itu. Ternyata ada partikel fundamental yang membangun yang sekarang kita kenal sebagai atom atau bahkan inti atomnya sendiri gitu. Jadi menjelaskan elementary particle, dan dia menjelaskan juga tiga fundamental interaction, karena masih susah menjelaskan um, gravity ya, masih sad. Nah terus yang spesial dari SM ini, dia tuh dibangunnya pakai apa? Jadi ada base-nya banget yang digunakan untuk SM itu adalah QFT. Yeay. QFT, yang mana QFT ini sebenarnya didasari juga dengan gauge symmetry. Makanya nanti kita tahu kalau misalnya setiap interaksi itu tuh dibangun dari grup-grup simetri yang tertentu gitu. Jadi sebenarnya ini ya based on math rules juga gitu. Terus kenapa kita, kan ini kita pakai tools ya, toolsnya itu ada QFT dan simetri. Kenapa kita menggunakan QFT? Kita kan mau menjelaskan partikel secara relativistik. Kita tahu partikel itu melajunya sangat cepat banget, dan kita tahu dia juga punya sifat kuantum karena dia kecil banget. Dan maksudnya kita bisa menganggap si partikel itu masuk ke quantum identity, kayak kayak dia bisa menjadi partikel dan dia bisa menjadi gelombang. Cuman kenapa QFT? QFT kan ada ininya ya, artinya kan quantum field theory. Nah, em, karena kita tuh mau mencari apa yang lebih fundamental lagi daripada si satu partikel. Karena kan kalau partikel bisa aja ada banyak, tapi kan capek ya kalau misalnya kita em, kayak merumuskan bagaimana mereka behave. Kalau misalnya si sistemnya itu ada banyak gitu, apakah menggunakan fisika statistik? Tidak gitu. Jadi kita menggunakan field yang nantinya bisa menghasilkan dengan operator kuantum gitu. Dengan operator kuantum bisa menghasilkan yang nantinya diinterpretasi sebagai partikel. Kayaknya memang kurang jelas yang ngomongnya. Jadi em, kita tahu ya dari QM, dari quantum mechanics, kalau misalnya partikel itu em, bisa digambarkan melalui wave function. Kita kalau misalnya melihat si ini kayak gini, ini kayak oke, ini wave function. Tapi kalau di QM wave function ini kayak jumlahnya cuma satu biji aja gitu loh. Nah ini kurang. Kita kayak pengen yang kayak sekaligus gitu, kayak satu wave function tuh untuk satu jenis partikel, bukan satu biji partikel gitu. Jadi kita em, ingin mengupgrade satu wave function ini sebagai operator field di mekanika kuantum gitu loh, yang nantinya ini bisa jadi field, biasanya fieldnya jadi kayak psi gede atau pakai V gede ya, antara atau pakai pi gede biasanya. Nah, em,
Jumlah partikel dianggap tetap sehingga dia menjelaskan proses penciptaan dan pengeluaran partikel. Nah, itu dari QM-nya susah karena dia harus jumlahnya tetap ya. Ini kayak memang menjelaskan kan kalau KFT kelihatannya kayak dia campuran antara quantum mechanics ditambah special relativity. Tapi sebenarnya nggak cuman itu gitu, ada special dari bagian field-nya gitu. Karena field itu ada bagian klasiknya gitu, klasik field teori kayak electromagnetism itu kan sebenarnya em, apa namanya field teori tapi versi klasik gitu. Dia menggunakan medan kayak em, medan medan elektrik, medan listrik, medan magnet itu kan medan sebenarnya sama-sama aja gitu. Cuman di sini kita menjelaskannya untuk behavior of particle. Nah, terus di SR di special relativity, kalau misalnya energinya tinggi, nanti tuh dia bisa partikel tuh bisa berubah jadi partikel lain kalau misalnya energinya cukup dari persamaan Einstein yang ini P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C4. Nah, di standar model, ternyata kita tahu kalau misalnya jumlah partikel itu bisa jadi gak konstan. Gak konstan. Yeay! Jadi misalnya kalau energinya cukup untuk bikin dua partikel, meskipun si satu energi ini tuh kayak dari satu foton gitu, dia nanti bisa menghasilkan pair elektron positron kalau misalnya dia cukup gitu. Jadi kayak jumlah partikel meskipun ini awalnya satu dia bisa jadi dua gitu. Ini kalau misalnya di standar standar lagi kalau di special relativity. Nah, kita ingin menggabungkan apa yang sudah dijelaskan di quantum mechanics, special relativity dan sebenarnya field theory juga ya. Nah, terus kita melihat di sini tadi seperti yang udah Meong lihat, Meong kasih tahu kalau misalnya kita melihat bahwa partikel itu tuh bukan hal yang fundamental gitu. Ada sesuatu yang bisa menciptakan dan menghasilkan partikel. Yang mana adalah quantum field. Nah, jadi setiap jenis partikel itu nantinya punya field sendiri yang nanti akan memenuhi seluruh ruang waktu dan sebenarnya partikel itu partikel. Dia itu hanyalah eksitasi yang terkuantisasi. Jadi misalnya kita punya medan nih, medan. Medan ini kita kuantisasi, kita interpretasi aja ketika dia tereksitasi, dia jadi partikel. Sebenarnya urutannya ini memang kurang sih udah. Urutannya kita ulang lagi ya dari field klasik biasanya V ya. V kecil, kita pakai V kecil yang kayak gini, V kecil. Nah, field klasik nanti kita akan upgrade dia, bukan upgrade ya. Bahasanya tuh apa namanya? Angkat dia menjadi operator, field operator. Nah, jadi dari klasik ya, field klasik kita angkat dia menjadi operator, operator medan, dan nanti dia ini em, bisa menghasilkan, bukan menghasilkan, jadi dia tuh jadi creation, tergantung indeks sih, tergantung apa namanya, lupa lagi katanya. Jadi tergantung cara kita nulis, bisa aja si plus ini tuh buat annihilation kayak beberapa buku menilai si plus ini tuh buat operator annihilation, tapi anggap aja ini di sini kita melihat ini sebagai operator buat creation dan annihilation. Nah, si operator ini bisa menciptakan dan menghasilkan, bisa menciptakan dan menghancurkan medan. Nah, nanti dari medan ini dia semua semua em, hasil hasil dari yang diciptakan si medan ini tuh probability-nya bukan probability ya. Jadi semua semua kemungkinan, nah itu semua kemungkinan yang bisa dihasilkan dari operator ini akan kita simpan di Fox space. Ini kayaknya ada di ini juga, ada di zat padat. Nah, habis itu dari Fox space kita akan translate itu ke particle space. Nah, itu dia perjalanan em, dari medan, kita definisikan medan menuju
yang kita tahu kenal sekarang sebagai particle. Kayak kenyataan partikelnya itu kayak gimana gitu. Nah, di sini kita tahu ya, berdasarkan yang kita observasi juga ada beberapa jenis field yang kita tahu dari elementary particle yang sudah ditemukan sekarang, dan ada 3 berdasarkan spinnya, pasti kamu tahu. Jadi spin, mmm, ada 3 biji ya, ada 0, setengah, dan 1. Kalau misalnya spinnya dia 0, berarti jenis jenis medannya apa? Boson lain. Oh, boson skalar, boson Nah, vektor gitu. iya benar. Tadi boson vektor itu yang membawa interaksi. Nah, kalau boson skalar apa namanya? Yang partikel. Higgs. Higgs, ya Higgs. benar. Prok 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 prok. Itu buat Higgs. Yeay. Harus dikasih clue dulu. Nah, dia dijelaskan menggunakan persamaan apa? Bukan Lagrange kan? Lagrangian mah untuk menjelaskan kinematika si partikelnya, dia berinteraksi kayak gimana sama si masanya kayak gimana. Tapi yang kita turunkan dari Lagrangian, misalnya kalau kita pakai Lagrange, kita dapat persamaan gerak. Nah, persamaan gerak buat si Higgs ini atau skalar, partikel skalar itu disebutnya. Nah, kan kalau misalnya setengah itu fermion ya. Iya. Kalau satu itu buat boson boson yang Membawa mediator itu. interaksi. Nah, fermion itu pakai Dirac. Nah, berarti kalau Dirac tuh buat ini buat spinor. Sementara boson itu Iya. vektor. Mm-mm. Dia persamaannya boson sebenarnya kan tergantung interaksinya. Buat buat U1 atau electromagnetism, dia pakai persamaannya Maxwell. Ini contoh aja ya. Sebenarnya kan kayak buat weak interaction persamaannya agak beda ya. Cuman buat Higgs ini yang paling gampang persamaannya. Sebelum di Irak biasa kita belajar Klein Gordon. Oh iya. Mau Mau dijelaskan? lihat mau lihat persamaannya. Karena Ini sudah yang lupa. plus M square V, dia bisa pakai V, terus ini bisa sama dengan 0 atau bisa sama dengan source. Kalau source bisa JX. Ini kalau misalnya yang ada source-nya, source apa sumber. Tapi biasanya kalau Eh, yang buat V mirip particle Dirac juga 0. ya? Beda. Ini um, do mu do mu. Tapi ini buat yang partikelnya real. Kalau skalar beda lagi. Nah, kalau misalnya Dirac tuh gimana sih? Ada imajiner sama masanya ingatnya. Iya, Gini kayak ya, mirip. sama dengan Iya. 0. Ya, oke, ini buat next episode. Nanti kita mungkin akan ke pengantar quantum field theory ya. Higgs spinnya 0, anjay. Lalu Apa? nulisnya Higgs tuh spinnya 0 karena dia kan skalar. Sementara kan spin itu ada arahnya ya. Oh iya. Iya. Ya, Aha, ada arahnya, itu dan Higgs itu kita tahu dia sebagai partikel Medan. yang akan membantu partikel lain. Kalau misalnya partikel lain couple dengan couplean dengan Higgs, itu akan membantu partikel tersebut untuk mendapatkan massa Masa? dengan coupling Yukawa. Nah, maksudnya maksudnya dia spinnya 0, artinya dia kalau dirotasi itu dia nggak akan berubah karena emang dia dia tuh kayak cuman punya nilai doang, dia nggak punya Oh. arah gitu. Nah, Oh. kalau misalnya Higgsnya salah, kalau spinnya 1 berarti artinya vakum. Vakumnya dia punya arah tertentu. Nanti di mekanisme, salah. Di bagian Higgs mechanism, kita akan melihat bahwa Higgs itu akan mendapatkan vakum em, expectation value. Jadi
dalam keadaan terendahnya dia tuh dia punya nilai gitu. Nilai vakumnya apa? Dari state vakum dia udah punya nilai. Nah, sementara kan vakum itu sendiri nggak boleh ada arah gitu. Karena kan kalau misalnya ada arah, artinya ruang nggak isotropik. Berarti ada arah gitu. Padahal sebenarnya kita tahu dari eksperimen, kalau misalnya vakum itu sama ke semua arah. Dan kalau misalnya dia ruang ruang vakum itu isotropik, itu nantinya akan merusak invariansi Lorentz. Makanya Higgs itu, Isotropik ini keluar dari oh, ma- isotropik itu arahnya itu eh, keluar dari suatu titik gitu nggak sih? ya Atau yang masuk? kayak kemana-mana gitu lah yang bulat. Nah, biasanya Iya. kita gambarkan seperti ini, isotropik. Mm-mm. Nah, Isotropik. seperti itu. Nah, kayak kenapa foton spinnya satu, berarti artinya dia kalau dirotasi 360 balik lagi gitu. Ah, kalau apa? Kalau kita kita muter space-nya ya, bukan si fotonnya sendiri, dia akan balik em, balik lagi ke state yang sama kalau udah diputar 360 derajat. Si phase-nya, phase-nya, fasenya ya, fasenya. Karena kenapa Hmm. sih foton foton atau boson dia spinnya satu? Karena mereka pada pembawa gaya kan, gaya ada arahnya, makanya satu, Gaya ada apanya? ada arahnya, ada Iya. arahnya, vektor kan ya. Nah, Mm-mm. terus kenapa fermion spinnya setengah? Dia kayak mirip pas diputar 180 derajat. Bener atau salah? Lebih tepatnya, dia tuh baru balik balik lagi ke 720 derajat. Nah, ini kita menjelaskan kalau misalnya partikel dengan spin setengah atau yang apa namanya? Ada per dua gitu, ada per duanya, dia bakal punya fase minus setelah 2 pi rotation. Jadi nggak bisa kalau misalnya cuma 2 pi, apalagi kalau misalnya di bawah. Kalau di bawah nggak bakal bulat nilainya. Dan dia Hmm. baru akan invarian setelah 4 pi rotasi. Yeay, ini bahkan buat em, ya baliknya lagi kalau misalnya udah 4 pi. Nah, Kenapa setengah tibanya? Maksudnya kenapa tibanya spinnya setengah tadi? Masih nggak ah, paham. karena ini lihat persamaannya. Kita Gimana? pakai ini sebenarnya kayak didefinisikan gitu, definisikan kalau misalnya si em, kita pakai apa namanya? Si U ini. Dan operator ini mana tadi hilang. Mana? Nah, ada satu operator di mana ini operator dari rotasi, operator rotasi Mm-mm. dari z-axis. Nah, kita pakai operator ini untuk kita pakaiin ke si state. Nah, M ini teh, M teh di sini massa atau apa ya? S itu tadi apa? Nah, spin 3/2 atau Oh, sama aja lah. Bisa bisa spinnya 3/2, bisa setengah. Nah, tapi kita pakai 3/2 karena di sini contoh soalnya pakai Gravitinos, yang mana Gravitinos itu spinnya 3/2. Berarti ya udah kita masukin aja 3/2 ke si em, operator rotasi ini. Masukin jadi -1. Nah, kalau misalnya -1, balik lagi. Balik lagi kita masukin ke persamaan apa namanya, operator ini, dia bakal jadi negatif. Jadi untuk tentang KFT segitu dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke simetri. Yeay. Oke, jadi sebenarnya kan pada dasarnya simetri itu salah satu bidang di matematika ya. Ya udah ini kayak tools aja gitu. Lebih lebih filosofisnya lagi, sebenarnya salah satu bagian yang memang dari tadi ngomong fundamental kan karena memang kehabisan kata aja sih, kayak memang mau bilang oke, simetri termasuk salah satu hal fundamental di fisika, tapi maksudnya adalah kayak untuk ngebedain ngebedain perbedaan antar partikel gitu. Jadi sebenarnya simetri itu untuk menentukan 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 hukum fisika yang tidak dirubah ketika dilakukan transformasi. Ada dua tipe lah ya. Yang pertama adalah simetri untuk global, global simetri. oh iya, ada lokal simetri, ada global. Benar, yeay. Nanti global simetri ini ketika kita pakai akan menurunkan
Nadar theorem. BTW Nadar tuh dia cewek. Heeh. Nah, Nadar theorem ini nantinya ingin menurunkan quantity apa yang nantinya conserve. Makanya si Nadar theorem tuh di general relativity ketika kita pakai Nadar theorem tuh secara general bisa menurunkan quantity yang terkonservasi. Tapi kalau di partikel kita secara spesifik menggunakan current, current, current and charge. Terus ada lokal. Ininya kalau global symmetry mah kita ngomong, oke, satu hal ini, satu transformasi, kalau misalnya kita apply di mana-mana, berarti dia harus sama gitu. Cara bergeraknya, cara transformasinya. Sementara lokal, kayak misalnya lokal itu kita ingin memindahkan posisi pincan dari kosan yang ada di Jogja ke kampus yang sama-sama ada di Jogja. Nah, itu berarti lokal. Nah, tapi kalau misalnya lokal, em, kita terapkan ke Lagrangian, misalnya kita menggunakan transformasi U1 ya. BTW ini juga yang atas ini node teorem menggunakan U1 ntar mendapatkan current ini. Jadi si conserve current and charge itu kalau kita pakai U1 simetrinya. Kalau kita pakai U1 BTW baik lagi untuk menerapkan lokal simetri ini, artinya nanti si lokal ini si fasenya akan bergantung terhadap posisi. Kalau yang global symmetry dia tidak bergantung, jadi ya udah di mana-mana gitu intinya. Dia dia apa namanya? Dia aman lah ini dia di mana-mana sama. Tapi kalau yang lokal, oke dia bergantung terhadap posisi. Posisi penting banget. Kita gunakan transformasi U1, ternyata em Lagrangiannya gagal, dia tidak invarian, tidak invarian. Padahal kan kalau misalnya simetri, kita pengen pakai kalau hukum fisika sama aja di mana-mana gitu. Prinsip Hmm. kovarian. Nah, harusnya enggak invarian. Gimana sih ngomongnya? Harusnya enggak kayak gini gitu. Harusnya invarian Lagrangian tuh. Nah, berarti kita secara matematis harus ada yang diubah nih karena modelnya tidak sesuai kan. Ya udah kita perkenalkanlah yang disebut dengan medan gauge atau secara Simetri matematis nggak? em, derivatif kovarian sebenarnya kovarian derivatif ya. Yang mana dari gauge medan gauge ini lahirlah yang disebut dengan gauge boson. Ini ada Banyak di lagi semua nggak sih? simetri. Nah, kayak misalnya kan kenapa kita bisa tiba-tiba menurunkan ada si foton? Kenapa tiba-tiba ada foton secara matematis ya? em, kenapa tiba-tiba ada foton? Kenapa tiba-tiba ada W, Z, boson, ada gluon? Itu bisa kita masukin ke si persamaan melewati mekanisme yang sama. Nantinya akan muncul secara matematis di derivatifnya. Oke, kita lanjut membahas lebih jelasnya di gauge symmetry sama aja, tapi ini tentang gauge. Ini dari sini, not only global gauge system, however, ordinary derivative violate local invariance. Jadi persamaan yang tadi nih, misalnya persamaan ini kan derivatif ya, d mu gamma mu. Nah ini misalnya kalau kita masukin ke persamaannya kayak gini kan, tapi em, v ini dia sama dengan e i minus i minus i minus i alpha x v. Nah dia ada x-nya nih, sementara do mu itu sama dengan do per do x mu. Ada partikel-partikel, ada bagian-bagian x-nya nih. Jadi ketika dia ini dimasukin ke sini salah. Ini dimasukin ke sini. Nah, dia gak bakal Lagrangiannya Lagrangiannya gak bakal sama gitu. BTW ini kalau memang malah masukin ke ini persamaan gerak yang udah diturunin dari ulah Lagrange. Lagrangiannya beda lagi gitu. Ntar Lagrangiannya nggak invarian. Nah, makanya si
mu ini kita perluas, yaudah kita tambah aja, kita sebut dia d mu atau kovarian derivatif, derivatif kovarian. Ya itulah. Memang suka kebalik-balik urutannya. Mu ini kita pakai mu atau si partial derivatif ini ditambahin sama sesuatu. Nah, sesuatu ini nantinya akan mengandung gauge gauge field itu. Misalnya kayak di U1. U1 nanti kita bakal dapat AMU. Ntar AMU itu isinya ya udah ini berarti gauge buat buat foton. Kayak kalau di EWK electroweak, mu ini bakal sama dengan mu ditambah sesuatu konstanta gitu, W W mu ditambah sesuatu juga ini B mu. Nah, dua B hal apa? ini W sama B itu dia buat gauge boson yang lain W sama Z. Dan sebenarnya di B ini dia ada foton-fotonnya karena ini tuh untuk menjelaskan SU2 L times U1Y yang mana nanti Nah, itu setelah kenapa? Setelah ini breaks dia bakal balik lagi ke U1 EM simetrinya maksudnya. Nah, tapi itu ntar memang jelaskannya lagi. yang Kenapa? yang itu yang aku nggak paham-paham, maksudnya nggak kebayang-kebayang SU2 ya ada SU3 SU2 U1. Ah, iya benar. Ntar habis ini. Satu lagi, memang akan perkenalkan SU3. SU3 juga sama intinya domio ditambah sesuatu. Nanti di sini ada apa ya? Biasanya G ya G. Gluon, gluon. Mu biasanya ada alpha, beta atau apa gitu karena nantinya ini perlu dikali dengan Levi-Civita itu. Levi-Civita gimana tulisannya? IKJ bla bla bla. Karena kedua ini tuh dia non abelian. Gauge group dari standar model. Yeay. SU3 C Lanjut X. sekarang. Kenapa gitu? Ingin tidur. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke, oke, oke. Nah, intinya ini yang menggambarkan semua SM tuh literally ini gitu sih. Apa namanya? C CLY Si, itu apa? Hah? C C. itu Nah, ini buat alar buat kah? buat interaksi kuat. Nah, tadi tadi Mel sebut C itu apa? Yang spesial dari interaksi kuat karena mereka membawa sesuatu yang Alar. ya benar. Yeay. Ini gauge Yang groupnya. L-nya lepton. L. Hah? Bukan, L-nya lepton. bukan. Ini kenapa neutrino dia nggak punya massa? Ya, mesti di standar model kenapa dia nggak punya massa? Left? Nggak tahu maksudnya. Iya benar itu left. Yeay, left-handed. Ini BTW EWK ya, mereka sudah tersatukan. Kenapa? Maksudnya kenapa di mention di sana ada CLY-nya? Kayak si SU2L ini kan right-handednya dia nggak pakai. Justru yang bikin electroweak beda beda sama yang lain karena dia membatasi cuman penggunaan left-handed. Nanti si Lagrangiannya beda kan sama Lagrangian yang lain. Dan dia juga Berarti masukin masukin tentang CP violation. Yang mana CP violation ya dia cuma pakai left-handed. berarti SU2R harusnya ada. Ya bisa aja kalau kamu mau mau memodelkan memodelkan simetri yang menggunakan right-handed. Bahkan Ada kah? ada tapi bukan standar model. Jadi kan kita membahas standar model. Oh, berarti ada tapi bukan standar modal. Berarti beyond standar modal. Iya, bahkan Mel em, lagi nanti mau presentasi tentang salah satu perluasan yang terkenal dari standar model ini. Ininya SU3C times SU3L times U1X. Ini pakai Oh, SU3. Leptonnya ada 3.
Maksudnya foton ada tiga maksudnya? Dia kan kalau misalnya dua tuh karena doublet kan, em, lepton sama neutrinonya. Nah ini ada triplet, ada ada lepton, Oh, ada neutrinonya, dan ada satu satu lepton tambahan. Tapi ini kan masih teori. uh. Oh maksud, oh maksud dua tiga itu lepton sama Iya, neutrinonya. kan ini C tuh kan karena ada red, red, Red. green, blue. Oh, hmm. Nah, L tuh ya left-handed dari ini. Karena ini doublet left doang kan. Karena yang right-nya cuman L. Neutrinonya nggak ada R. Nah, oke. Um, nanti, BTW ini, EWK ya belum beres. EWK ini, maksudnya ini gauge group yang menjelaskan tentang um, unifikasi dari elektro dan weak. Jadi kayak bisa disatukan menjadi sebuah teori yang menggambarkan keduanya. Yang mana? Selanjutnya ketika simetri ini hancur, hancur gitu maksudnya, ada yang menghancurkan somehow mekanismenya, dia akan menjadi U1 EM. Dan dari hancurnya ini, dia akan melahirkan Higgs. BTW ini memang sedang menjelaskan tentang Higgs mechanism. Yeay. Tapi kenapa kita butuh Higgs? Intinya karena dari persamaan Lagrangian sebelumnya itu tuh melarang adanya adanya terms M psi bar psi, term massa, suku massa yang kayak langsung diginiin tuh nggak boleh, karena kalau misalnya kita masukin ini ke Lagrangiannya, Lagrangiannya jadi melanggar struktur gauge, karena em, ini tuh psi psi bar kayak gini tuh kan sebenarnya p, salah, sebenarnya kan psi di psi L ditambah psi right. Nah, ini tuh nggak boleh karena SU2L sendiri kan udah cuman me merestrict, apa, membatasi, dia cuman pakai left-handed gitu. Jadi ini nggak boleh di SU2L times U1Y gini gitu. Jadi kita perlu mekanisme lain untuk ngomongin gimana caranya boson kayak W sama Z itu dapat massa, karena secara eksperimen W sama Z ini dapat punya massa. Jadi kayak kalau suku ini nggak bisa secara matematis di Lagrangian, gimana caranya biar dua dua orang ini dapat dua partikel ini dapat massa, yaitu dengan mekanisme Higgs yang mungkin akan dijelaskan nanti. Yeay. Satu lagi ada tentang flavor. Jadi flavor itu intinya untuk membedakan jenis-jenis fermion yang interaksinya sama tapi bilangan kuantumnya beda. Kenapa penting? Karena em, beda flavor, beda beda rasa, beda interaksi. Misalnya interaksi umumnya sama sih, tapi cara mereka communicate with each other gitu, itu beda gitu. Dan flavor ini nantinya akan lahir setelah Higgs mechanism itu ya, karena ketika fermion udah dapat massa, nanti akan ada yang ngehubungin itu dengan space dari fermion, dan nantinya akan muncul mixing matrices yang akan kita bedakan berdasarkan jenis partikelnya, kayak misalnya di quarks kita pakai CKM, Kabibo, Kobayashi, Maskawa, dan PMNS, yang mana ini favoritnya Pinchan. Dan mat dan matriks ini itu ya intinya menentukan menentukan probabilitas transisi transisi flavor. Yeay, udahlah intinya kayak gitulah. Untuk SM, mereka SM ini cuman bisa menjelaskan sejauh itu gitu. BTW di flavor ini juga karena adanya CP violation itu ya, kayak mereka yang menjelaskan
Enggak. Mereka yang menjelaskan violasi, apa sih bahasa Indonesia? Pelanggaran bilangan kuantum paritas dan muatan. Charles. Ya, Iya. memang sedang mentranslate ke bahasa Indonesia. Nah, tapi meskipun SM sudah lumayan sedetail itu, ternyata SM itu masih tidak bisa menjelaskan yang paling utamanya adalah tentang neutrino ya. Kasihan neutrino. Nggak kasihan. Ya, intinya ada beberapa hal yang masih belum bisa dijelaskan di SM ini. Seperti massa neutrino yang kayak oke dari, aduh lupa lagi namanya. Sudbury National Observatory di Kanada yang mereka, oh plus Kamiokande, Super Kamiokande di Jepang yang menemukan osilasi neutrino yang implies bahwa neutrino itu harus ada massa. Terus dark matter yang kayak dari berbagai macam observasi astronomi itu harusnya ada sesuatu materi yang kita belum tahu bentukannya kayak gimana, tapi dia sangat mempengaruhi cara objek objek luar angkasa dan kita sendiri behave. Karena ya plus kosmologi ya, dari kosmologi model juga, which is lambda CDM, itu membuktikan bahwa kita juga butuh dark matter agar situasi alam semesta yang sudah terjadi sekarang itu bisa terjadi secepat ini gitu. Terus baryon asymmetry, kayak kenapa kenapa kita punya jumlah baryon dan antibaryon yang berbeda gitu. Kenapa? Kita nggak tahu kenapanya, dan hierarchy atau naturalness problem. Terus kenapa massa Higgs, kayak contohnya kenapa massa Higgs itu 125 giga electron volt, yang mana dia lebih kecil daripada scale Planck. Yang mana scale Planck itu 10 pangkat 19 giga electron volt. Nah, ini dari massa Higgs. Atau kayak kenapa generasi generasi dari um, apa quarks dan lepton itu dia cuma ada 3 gitu. Dan dia juga SM kita tahu gravity is not included in this model. So ujungnya kita tetap perlu sesuatu yang lebih dari itu. Itu dia, jadi introduction to BSM. Jadi memang menjelaskan SM dalam 11% baterai. Karena sebelumnya memang mulai dari 30%. Oke, sekian dari Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.